Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pendidikan Pancasila mengenai Indonesia bangkit bersama Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Ada baiknya sebelum memulai pemaparan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gebi Novaliza, NIM 110201399, kelas EL4405, Program Studi Teknik Elektro Telkom University. Adapun subbab dari materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sumber historis, politis, dan sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berada pada tingkat kecepatan yang begitu pesat. Hal ini membawa peradaban umat manusia menuju ke perubahan yang luar biasa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berjalan beriringan dengan nilai budaya dan agama. Disinilah Pancasila sebagai dasar negara mengambil peran penting, sebab syarat akan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia. Pancasila melingkupi berbagai aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula dalam kegiatan ilmiah. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah dan prinsip utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Setidaknya ada 4 pemahaman mengenai konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, walaupun IPTEK akan berkembang secara otonom, namun dalam perjalanannya perlu mengadaptasi Pancasila. Kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Ini artinya, sedari awal pengembangan harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Para ilmuwan dapat mempertimbangkan sejauh mana batas nilai-nilai ini dianggap layak untuk dilibatkan. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK karena mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi dasar nilai saja, namun juga menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk sumber historis, politis, dan sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, untuk sumber historis dapat kita telaah dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat di tujuan negara, kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan IPTEK berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan untuk sumber politis dapat dirunut dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara dari masa ke masa. Dan untuk sumber sosiologis ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Lalu apa yang menjadi urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan? Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang saat ini bersamaan dengan perkembangan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia mengenai kehidupan. Selanjutnya, dampak negatif yang timbul juga karena kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada pada masa kritis yang mungkin kurang disadari akan bahayanya terhadap eksistensi hidup manusia di masa mendatang. Dan yang ketiga, negara-negara barat yang mendominasi perkembangan IPTEK turut membawa serta nilai-nilai yang tidak bersesuaian dengan kepribadian bangsa. Disinilah pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan, karena perkembangan IPTEK di Indonesia
tidak lagi berakar pada nilai-nilai budaya bangsa itu sendiri, sehingga lebih berorientasi kepada barat atau western oriented, dan juga lebih berorientasi kepada kebutuhan pasar, sehingga program studi yang laku keras di perguruan tinggi adalah yang terserap langsung oleh pasar industri. Selain itu, pengembangan iptek juga belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Disinilah kita dapat memahami esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa berarti tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, namun juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya, kerugian dan keuntungan manusia di sekitarnya. Dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mendasari moralitas manusia dalam mengembangkan iptek yang harus dilakukan secara beradab dan dapat diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia. Persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa juga merupakan sumbangan dari iptek. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam implementasi pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia. Lalu ada beberapa dinamika dan tantangan yang terjadi, di mana kapitalisme sebagai penguasa perekonomian dunia, akibatnya ruang bagi penerapan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Lalu globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia cenderung berkedudukan sebagai konsumen dibandingkan produsen. Konsumerisme juga menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu baru hanya berada pada tahap wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Lalu, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu kemampuan kerja, kepuasan, dan hasil mewarnai kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sehingga diharapkan dengan memahami konsep-konsep ini, generasi kebanggaan Indonesia dapat membawa bangsa ini kepada masa kebangkitannya bersama Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti Joseph Stalin pernah berkata, pendidikan adalah senjata yang efeknya bergantung pada siapa yang memegang di tangannya dan pada siapa itu ditujukan. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.